kuda memiliki gigi seri yang termasuk dalam tipe Hypsodon. Tipe ini membuat gigi kuda dapat digunakan untuk memperkirakan usia dengan cara kita memperkirakan atau mengamati waktu tumbuh dan penampilan umum dari gigi, terutama gigi seri, ya, gigi seri bagian bawah. Nah, itu tipe Hypsodon. Ada tipe yang lain, baik pada kucing, anjing, misalnya sapi, itu agak berbeda karakternya. Kita fokus saja pada gigi kuda yang termasuk tipenya Hypsodon. Kemudian pada saat kita menduga umur kuda itu sebaiknya pada waktu muda, artinya bukan tidak bisa menduga umur menggunakan gigi pada kuda yang sudah tua, tapi akurasinya berbeda. Jadi pendugaan umur menggunakan gigi pada kuda itu tentu akan lebih akurat, ya, pada saat kudanya masih usia muda. Pada kuda yang usianya sudah agak berumur, agak tua, itu akurasinya menurun. Jadi bukan tidak bisa, hanya menurun. Nah, kemudian gigi yang paling tepat untuk memperkirakan usia itu adalah biasanya yang digunakan adalah gigi seri bawah. Meskipun ada gigi geraham, tapi biasanya yang paling umum digunakan adalah gigi seri. Kenapa? Berdasarkan posisinya itu lebih mudah untuk dilihat. Kalau gigi geraham agak di belakang, jadi agak susah, ya. Kemudian yang lain adalah penampilan gigi itu tergantung dari variasi individu, variasi bangsa dari kuda, dan perbedaan kondisi lingkungan. Dalam hal ini misalnya pakan yang cukup berpengaruh pada penampilan gigi. Sekarang kita mengetahui dulu apa sih fungsinya menentukan atau dengan cara menduga umur kuda. Yang pertama, untuk memastikan umur kuda saat Anda membeli kuda, ya, bisa juga Anda ajarkan ini nanti pada para peternak, misalnya apakah umur kuda yang akan dibeli masih muda atau sudah agak berumur, sehingga Anda tidak salah memilih. Siapa tahu Anda ingin memilih kuda muda, ternyata karena tidak tahu cara menduga umur, catatan pun tidak ada, jadi Anda salah membeli, ya. Atau Anda ingin membibit kuda misalnya, ternyata kuda yang Anda siapkan untuk dijadikan ternak bibit atau bahkan ternak pejantan itu ternyata kuda yang sudah berumur agak tua. Sebaiknya untuk pembibitan adalah menggunakan ternak yang masih muda. Kemudian yang lain adalah untuk menduga umur itu digunakan saat Anda ingin mengkonfirmasi umur kuda saat akan digunakan untuk balapan atau untuk showing. Pasti saat balapan akan ditanya ini umur berapa, seperti itu, ya. Yang lain tentu umur kuda itu perlu diketahui pada saat kita akan menyusun ransum, karena menyusun ransum pasti harus sesuai umurnya. Jadi katakanlah pada saat umurnya masih muda tentu membutuhkan protein lebih banyak, berarti jangan sampai salah gitu, ya. Jangan sampai sudah agak tua kemudian diberi protein banyak, tentu akan menjadi pelemakan di mana-mana, ya. Nah, kemudian menentukan atau menduga umur kuda melalui gigi itu sebenarnya suatu seni yang membutuhkan skill dan pengalaman. Jadi butuh teoritis, butuh praktek yang banyak. Kemudian cara menduga umur melalui gigi itu juga sebenarnya cara yang tertua untuk menentukan umur kuda. Sebelum orang mengerti yang namanya recording, ya. Namun pendugaan umur kuda juga ada sisi errornya, kesalahan, dan kesalahannya akan meningkat sesuai pertambahan umur kuda. Sama yang telah saya sampaikan tadi, makin bertambah umur kuda itu akurasinya makin rendah. Kenapa? Karena errornya bisa makin banyak. Kenapa seperti demikian? Nanti Anda akan tahu, makin tambah umur
umur ternyata kemungkinannya yang mempengaruhi suatu patokan itu makin banyak ya. Kemudian Anda juga perlu tahu pada saat Anda menentukan umur kuda melalui gigi, dan Anda bisa tahu seperti ini, kuda yang dikandangkan cenderung nampak lebih muda. Kenapa? Karena kuda yang dikandangkan itu lebih sedikit kerusakan giginya dibandingkan kuda yang makan di padang rumput. Sejalan Anda mendengarkan nanti bahasan-bahasannya, kemudian Anda juga seharusnya menambah dari referensi lain, tentu Anda akan bisa menganalisis kenapa kuda yang dikandangkan cenderung nampak lebih muda bila dilihat dari kondisi giginya dibandingkan kuda yang dilepas di padang rumput ya. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu Anda pahami, bahwa hewan yang merumput atau grazing animal itu biasanya pertumbuhan gigi yang baik itu menjadi hal yang penting untuk bisa survive, bisa bertahan. Ini juga nanti Anda akan bisa pahami dengan harusnya secara alamiahnya Anda bisa memahami, dilihat dari hewan yang merumput berarti menggunakan gigi seri untuk mengambil rumputnya, kemudian apa jadinya bila giginya itu kurang bagus gitu ya. Tentu nanti akan berhubungan dengan nutrisi yang bisa dimakan, kemudian dari nutrisi itu masuk menjadi diolah di metabolisme menjadi daging dan otot dan lemak dan energi dan lain-lain, dan tentu berhubungan dengan pertumbuhan ya. Jadi pada hewan yang ini berhubungan dengan yang tadi, yang ternak dikandangkan giginya lebih bagus gitu ya, ternyata yang merumput itu justru giginya harus lebih bagus dibandingkan yang dikandang. Kenapa? Karena dia menjadi satu hal survive-nya. Nah, ini ada juga istilah heterodontos, artinya memiliki gigi yang berbeda untuk tiap fungsi. Jadi kuda termasuk hewan heterodontos untuk dari sudut gigi, karena dia mempunyai gigi yang berbeda-beda. Gigi seri fungsinya berbeda dengan gigi geraham begitu. Nah, pada kuda ada yang disebut, nanti Anda mengenal disebutnya full teeth. Nah, ini semua giginya dalam rahang itu sudah menjadi gigi permanen. Biasanya kalau kuda sudah seluruh giginya dalam kondisi gigi permanen atau disebut sudah full teeth, itu umurnya sekitar 5 tahun dan jumlah giginya berkisar antara 36 sampai 44. Anda tentu bertanya, mengapa bukan jumlah yang pasti? Kenapa rentang 36 sampai 44? Silakan Anda analisis sendiri. Bila Anda mempelajari terus semuanya, tentu akan terjawab pertanyaan itu ya. Dan untuk gigi susu sebelum berubah menjadi gigi permanen itu jumlahnya 24. Nah, ini sama ya, deciduous teeth ini atau gigi susu itu, atau baby teeth, gigi bayi itu jumlahnya pasti 24. Pada saat berubah menjadi gigi permanen atau gigi tetap itu ada rentangnya ya. Nah, kita lihat ini ada juga beberapa referensi yang mengatakan bahwa jumlah gigi kuda itu rentangnya antara 40 sampai 42. Jadi kita lihat ini adalah rumus gigi kuda. Jadi gigi kuda ada incisivi atau incisors, kanin, premolar, dan molar. Ini adalah gigi seri, incisivi. Ini adalah kanin, gigi taring. Kemudian P, premolar atau geraham depan, dan molar, geraham belakang. Tentu Anda bertanya, sebagai kuda sebagai ternak ruminansia, mengapa ada taringnya? Tentu Anda berpikir taring itu seperti taring bentuk dan fungsinya pada hewan karnivora misalnya. Kita lihat apakah taring pada kuda, ini kuda dewasa ya, apakah sama fungsinya dan sama bentuknya dengan taring pada hewan karnivora. Sementara kita hafalkan dulu, ini adalah di atas garis adalah rahang atas, di bawah garis adalah rahang bawah. Kemudian ini adalah seperempat bagian kiri, nanti ada sebagian kanannya lagi ya.
Jadi ini kalau dijumlah 3 tambah 1 4 7 10. 10 kali 2 20, kalikan sebelah sininya 20 juga, jadi 40. Seperti itu ya. Kenapa ada 42? Di sini ada premolar yang jumlahnya 3, ada yang premolar atas, pada rang atas ada yang jumlahnya 4. Makanya bisa berkisar antara 40 sampai 42. Nah, ini contohnya yang disebut insisivi adalah gigi di depan, gigi seri, kemudian kanin ada di daerah ini. Jadi ingat di sini ada daerah kosong yang tidak ada giginya, ya. Nah, di sini ada gigi kanin, gigi taring, ya. Kemudian ini ada gigi premolar yang jumlahnya 3 di bagian bawah dan 3 di bagian atas. Jadi kiri dan kanan berarti 6. 3 berarti 12, ya. Nah, jadi 3 di sebelah kiri bawah, dan 3 lagi di sebelah kiri bawah lagi, tapi ini geraham belakang. Jadi premolar dan molar. Tolong ini dipahami. Nah, jadi untuk gigi seri saja ada 3 jenis. Jadi I1, I2, dan I3. I1 kita sebut gigi seri dalam, I2 kita sebut gigi seri tengah, dan I3 kita sebut gigi seri luar. Makanya di sini ada I1 sampai I3. Berarti ini sampai I-nya ada 3. Seperti itu cara memahaminya. Nah, ini untuk giginya, incisors atau gigi seri yang tadi sudah disampaikan, ada gigi seri tengah, dalam, dan luar, atau dalam bahasa Inggris adalah incisors centrals, incisors intermediates, dan incisor corner, ya. Jadi di sini adalah central, intermediate, dan corner, atau tengah, gigi seri tengah, gigi seri dalam, gigi seri luar. Kemudian kanin atau taring, ada yang ada dan ada yang tidak ada, ya. Canine tooth sebelah ini adalah taringnya. Kemudian molars atau geraham itu ada 24 pada kuda dewasa, terbagi menjadi premolar bagian depan dan molar bagian belakang, ya. Nah, gigi seri yang jumlahnya 12 itu ada di mulut bagian depan. Maaf, saya kembalikan lagi, ini hanya ada di mulut bagian depan. Tadi ada 12, berarti 6 di rahang bawah dan 6 di rahang atas. Fungsi dari incisors adalah untuk memotong makanan, terutama pada saat kudanya grazing atau digembalakan di padang rumput, memotong rumput, ya. Kemudian fungsi dari gigi seri yang lain adalah untuk pada saat dia berhadapan dengan predator, ada lawannya yang menyerang. Nah, dia harus bisa menyerang dan bisa bertahan, dan biasanya menggunakan gigi seri. Kemudian ada juga fungsi yang lain. Ini silakan Anda menganalisis apa artinya, bahwa gigi seri pun menjadi bagian dalam membangun hierarki sosial kuda dalam kelompoknya, ya. Dan ada yang disebut interdental space yang tadi saya bilang, sebutkan bahwa ada bagian yang kosong di sini yang tidak ada giginya. Kalaupun ada di sini kecil, ada taring kecil di sini. Dan interdental space inilah yang menjadi area untuk pemasangan tali kekang kuda pada saat kuda diberikan tali, ya. Nah, ini sama tadi yang disebut interdental space. Ini adalah gigi serinya, ini adalah gigi premolarnya, premolar dan molar, ya. Jadi gigi premolar dan molar itu ada 12 totalnya, 12 premolar dan 12 molar, atau juga molar disebut juga cheek teeth atau gigi pada daerah pipi, ya, gigi pipi, atau disebut juga jaw teeth, gigi pada rahang. Itu fungsinya untuk mengunyah makanan yang telah digigit oleh gigi seri dan dia kunyah sebelum dia telan, begitu. Jadi ini fungsinya mengunyah, makanya berbentuk seperti ini, ya, agak flat, ya, bentuknya. Seperti ini bentuknya gigi geraham, sedangkan gigi seri bentuknya seperti ini, ya. Ini adalah yang garis-garis adalah rahang. Jadi Anda bisa lihat perbedaan penampang dari premolar dan penampang dari molar. Yang lebih di depan yang pre, ya, gigi depannya adalah premolar, yang belakangnya adalah molar. Oke. Nah,
Ada juga karakteristik yang telah dikenali, ada jumlahnya, ada 4 karakteristik yang biasa digunakan pada saat kita menduga umur kuda melalui gigi. Ada karakteristik yang pertama adalah permanent teeth, gigi permanen, kemudian bagaimana kondisi cup atau cawan atau berbentuk tajuk ya, kemudian pada kondisi galvanized groove. Galvanized groove ini nanti ada berbentuk kayak lekukan pada gigi. Pada umur berapa galvanized groove itu mulai terlihat, berarti kita bisa duga oh sekitar umur sekian, seperti itu ya. Kemudian angle of incidence, jadi ini 4 kemunculan atau pergantian atau bahkan menghilangnya karakteristik ini bisa menjadi patokan untuk menduga umur kuda ya. Sekarang kita lihat, tadi ada yang disebut cup ya. Cup itu contohnya seperti ini, jadi bentuknya seperti mangkuk ya, mulai agak cekung giginya ya, kondisi gigi dari rahang bawahnya itu mulai seperti cup. Cup itu seperti mangkuk, dia berada pada bagian tengah dari gigi, center of infundibulum of tooth. Dan biasanya cup ini akan menghilang sesuai dengan umurnya pada saat sekitar umur 8 tahun ya. Dan cup itu mulai menjadi enamel spot, jadi berwarna agak kehitaman. Kemudian ada yang disebut dental star atau bintang gigi. Nah ini mulai pulp cavity of tooth, artinya seperti lekukan makin dalam dan jadi semacam lubang. Jadi bukan lagi hanya lekuk tapi sudah mulai berlubang. Jadi setelah cup itu menghilang, berubah menjadi dental star. Jadi mulai muncul dental star, muncul pada usia 8 tahun, usia kudanya berumur 8 tahun, dan terlihat pada gigi yang pertama, first incisor. Jadi gigi seri yang dalam, gigi seri yang yang I1 ya, I1-nya mulai terlihat berbentuk dental star itu pada usia 8 tahun. Nah, kemudian si dental star tadi, bintang gigi dalam bahasa Indonesia, itu tumbuh makin besar dan makin gelap warnanya seiring dengan pertambahan umur ya. Nah, ini yang masih berbentuk cup. Nah, ini cup ya, masih cup. Terus ini mulai menjadi tadi disebut dental star tadi ya. Nah, ini yang disebut tadi infundibulum, jadi seperti cup tadi, itu nanti lama-lama menghilang cupnya, berubah menjadi dental star. Nah, kemudian untuk angle ini adalah sudut dari giginya. Kita lihat seperti ini contoh imajinasinya. Kemudian surface, penampakan daerah permukaannya. Jadi bentuknya itu permukaan gigi, sudut dan permukaan gigi itu bisa berubah seiring dengan waktu ya. Nah, seperti ini contohnya gigi yang permukaannya masih halus seperti ini, menandakan kudanya masih muda. Tapi kalau sudah mulai kasar dan ada lekuk, makin dalam lekukannya, berarti kudanya makin tua. Jadi dilihat dari permukaannya, surface ya. Bisa dilihat dari gigi bagian luar begini, bisa juga dilihat dari seperti kita melihat tadi cup dan bintang gigi ya. Anda bisa lihat juga dari seperti ini, mungkin agak kurang jelas ya. Ini bagian permukaan dari gigi seri yang sudah mulai ada lekukan cupnya. Kemudian kita lihat gigi seri sulung itu terbagi jadi beberapa penampakannya, beberapa kategori. Jadi gigi seri sulung, gigi seri yang masih awal, itu biasanya ukurannya, atau gigi seri susu istilahnya ya, gigi seri sulung atau susu atau baby teeth bisa juga, itu ukurannya lebih kecil dari gigi seri yang permanen. Kemudian permukaan mahkotanya juga lebih putih. Biasanya kalau yang gigi seri permanen lebih kekuningan
Kemudian gigi seri sulung itu memiliki beberapa tonjolan dan lekukan, berbentuk longitudinal, jadi agak memanjang. Tonjolan dan lekukannya bentuknya adalah longitudinal yang kecil. Sedangkan pada gigi seri permanen, tadi saya sampaikan, tentu ukurannya lebih besar dari gigi seri susu. Kemudian bentuknya juga lebih berbentuk persegi panjang, ya. Kemudian permukaan mahkotanya itu besar, ya, besar dan dilapisi semacam semen, ya. Dan tadi warnanya lebih kekuningan. Jadi silakan coba cari gambarnya supaya Anda bisa bayangkan. Mungkin kalau berbentuk kata-kata gini imajinasi agak sulit, coba carilah gambar-gambar supaya Anda bisa mengerti bagaimana yang disebut permukaan mahkotanya sebagian besar, sebagian itu berbentuk besar, kemudian lebih berbentuk persegi panjang misalnya, ya. Oh, ini maaf, ini permukaan mahkotanya sebagian besar dilapisi dengan semen, itu maksudnya, ya. Ini salah saya berikan ini tanda. Baik, kita lanjutkan. Ini gigi seri atau incisors itu tadi disebutkan memiliki dua lekukan longitudinal yang berbeda. Maaf, saya balikan kembali, ya. Gigi seri susu itu memiliki tonjolan dan lekukan longitudinal. Nah, yang namanya lekukan longitudinal itu ada seperti ini, ya. Ini ada lekukannya, ini ada lekukannya, ya. Memiliki dua lekukan longitudinal yang berbeda pada permukaan labialnya. Jadi ingat, ada permukaan yang menghadap ke bibir, jadi bagian gigi yang bersentuhan dengan bidang bibir. Ada juga bidang lidah, jadi bagian gigi yang bersentuhan dengan bagian lidah, jadi di bagian dalam, ya. Kalau Anda lihat begitu, nanti lihat yang selalu bersentuhan dengan lidah, itu ada namanya bidang lidah. Tapi ini yang selalu bersentuhan dengan bibir itu disebut bidang bibir atau permukaan labial. Nah, untuk gigi seri incisor bawah itu hanya memiliki satu lekukan, tapi bagian incisor atas biasanya memiliki dua lekukan, ya. Nah, sekarang untuk menduga umur, kita lihat cara yang pertama itu dengan cara recording dan dengan cara non-dental observation. Jadi tidak melihat langsung giginya, tapi lihat dari catatannya. Yang pertama dengan recording. Ini sebenarnya yang paling akurat untuk menduga umur adalah, bukan menduga, ya, mengetahui umur itu melalui recording. Tapi Anda ketahui peternak Indonesia mungkin tidak banyak yang melakukan recording dengan baik untuk menentukan umur kudanya, ya, atau umur ternaknya. Jadi biasanya dalam recording itu ada catatan kelahirannya berupa tanggal lahirnya, baik dicatat oleh peternaknya sendiri, baik oleh dokter hewannya yang membantu kelahiran misalnya, atau dokter hewan dari peternakan kuda tersebut, atau biasanya kalau kuda itu ada setelah lahir itu didaftarkan pada asosiasi kuda, jadi ada semacam kartu kelahirannya, ya. Itu kalau di luar negeri seperti itu. Nah, ini yang paling akurat. Kemudian ada cara lain yang untuk mengetahui umur kuda yang tidak menggunakan observasi pada gigi. Itu yang pertama adalah menggunakan identifying microchip yang ditempelkan, dimasukkan pada leher seperti ini. Jadi di saat bayinya kudanya lahir, kemudian langsung dimasukkan microchip. Nah, ini bisa mengetahui, dan informasi yang ada dalam microchip itu dicatat oleh equine vet-nya, jadi dokter hewannya, dokter hewan kudanya, dan mereka akan men-scan chip itu, nanti langsung keluar semua catatan recordingnya ini. Jadi recordingnya tidak di buku tapi di dalam chipnya tadi, gitu ya. Kemudian itu nanti bisa connect ke internet dan sebagainya. Kemudian bisa juga dengan cara branding seperti ini, di semacam cap bakar. Jadi branding ini biasanya memberikan kode siapa pemiliknya, kemudian berapa umurnya, karena setelah dicap itu biasanya dicatat. Jadi tidak hanya mengecap sebagai kepemilikan punyanya
Mr. WH misalnya gitu ya, tapi ada langsung catatannya pada tanggal berapa dia dicap, pada saat itu dia umur berapa dan sebagainya. Jadi dari informasi itu bisa diketahui berapa umur dari kuda itu ya. Selanjutnya yang bukan juga merupakan observasi melalui gigi, tapi kita bisa gunakan untuk mengetahui umur kuda adalah dengan lip tattoo, tato pada bibir. Dan biasanya itu dilakukan pada kuda-kuda pacu, dan umumnya adalah bangsa kuda thoroughbred itu menggunakan cara ini. Jadi di balik bibirnya itu ditato, dan itu semua pasti catatan kelahirannya lengkap ya. Nah, cara yang lain juga yang belum menggunakan atau tidak menggunakan observasi pada gigi, tapi kita bisa tahu bahwa oh itu kudanya muda, oh itu kudanya tua. Antara lain kita melihat physical sign, jadi tanda-tanda fisiknya. Misalnya rambutnya mulai berwarna grey kalau kita mungkin beruban gitu ya. Kemudian loose muscle tone, jadi perototannya udah mulai tidak kokoh lagi gitu ya. Kemudian develop sunken spots over their eyes, jadi pada matanya mulai ada cekungan gitu ya, ada cekungan bintik gitu ya, terlihat ada bentuk lain matanya. Dan biasanya kalau tanda-tanda physical signs ini terlihat, kira-kira umur kudanya antara 18 sampai 24 tahun. Jadi pada umur muda tidak mungkin tumbuh uban misalnya, atau perototannya sudah mulai apa ya, kalau kita mungkin apa sih namanya, keriput, bukan keriput, kalau keriput kulit ya, ototnya tidak kencang lagi gitu ya, loose muscle tone. Kemudian yang ini matanya, kalau kita mungkin ya matanya mulai lamur ya, seperti itu. Nah, ini adalah sudah tua. Atau bisa juga berdasarkan bentuk dan ukuran berat badan dan ukuran tubuh. Jadi ada patokan untuk bisa digunakan untuk menduga umur. Katanya bila kuda mencapai berat badan misalnya pada umur 18 bulan itu final height, jadi tinggi pundak ya, leader's height sebenarnya ya, tinggi dari seekor kuda itu mencapai 90%. Jadi sudah hampir tidak akan bertumbuh lagi. Itu kira-kira umur 18 bulan ya. Kemudian kalau final weight itu berat badan akhirnya, itu jadi artinya tidak akan terlalu drastis pertumbuhannya, akan meningkat, itu sekitar 75% sudah hampir mencapai final weight. Jadi kira-kira itu umur 18 bulan, seperti itu kira-kira ya. Sekarang yang lain, tentu kita akan lanjutkan dengan cara mengukur atau menduga umur, tapi kita khusus tentang gigi. Yang tadi menduga umur tidak menggunakan gigi, tapi melihat physical sign, melihat apa tadi macam-macam ya. Nah itu bisa Anda pelajari. Jadi ada dua cara, bisa dari catatannya, bisa dari physical sign-nya. Kemudian nanti kita video yang berikutnya dari gigi khusus. So saya mengingatkan lagi kepada Anda, every minute you waste in doing nothing, hanya main-main medsos gitu ya, atau ngobrol-ngobrol, sayang Anda lakukan dengan doing nothing.